Apakah semua hewan yang hidup di air itu halal? Kaidah tentang makanan atau hewan. Hukum asal segala sesuatu adalah halal. Sesuatu tidaklah diharamkan kecuali jika diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah 6 Al-An'am ayat 145. قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Katakanlah, tiadalah aku pernah dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Rabbmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaum muslimin yang paling besar dosanya adalah yang bertanya tentang sesuatu, lantas sesuatu tersebut diharamkan karena pertanyaannya, padahal sebelumnya tidak diharamkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 7289 dan Muslim nomor 2358. Dalil di atas menunjukkan bahwa asal segala sesuatu itu halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Setelah kita memahami kaidah di atas baik-baik, kita akan masuk ke pembahasan inti. Dalil tentang hewan air. Surah 5 Al-Maidah ayat 96. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, seseorang pernah menanyakan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kami pernah naik kapal dan hanya membawa sedikit air. Jika kami berwudu dengannya, maka kami akan kehausan. Apakah boleh kami berwudu dengan air laut?
Wasallam lantas menjawab, air laut itu suci dan bangkainya pun halal. Hadis riwayat Abu Daud nomor 83, An-Nasai nomor 59, At-Tirmizi nomor 69. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kami dihalalkan 2 bangkai dan darah. Adapun 2 bangkai tersebut adalah ikan dan belalang, sedangkan 2 darah tersebut adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3314. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Apakah semua hewan air itu halal? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, tidak ada perselisihan para ulama bahwa ikan adalah sesuatu yang dihalalkan. Terdapat perselisihan di antara mereka adalah hewan air yang memiliki bentuk yang sama dengan hewan darat, seperti manusia, anjing, babi, dan ular. Seluruh hewan air, yaitu yang tidak hidup kecuali di air, adalah halal. Inilah pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Ulama-ulama tersebut mengatakan bahwa bangkai dari hewan air adalah halal. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hewan air selain ikan itu haram. Pendapat yang lebih tepat dalam hal ini adalah seluruh hewan yang hanya hidup di air adalah halal. Ditemukan hewan air tiba-tiba mati mengapung di atas air. Jika hewan air dengan sebab yang jelas, misalnya karena ditangkap atau dipancing, disembelih atau dimasukkan ke dalam kolam lalu mati, maka hukumnya adalah halal berdasarkan kesepakatan para ulama. Jika hewan air mati tanpa sebab yang jelas, hanya tiba-tiba diketemukan mengapung di atas air, maka dalam hukumnya adalah perselisihan. Yang kuat adalah pendapat mayoritas ulama, yaitu Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan pengikutnya. Mereka mengatakan bahwa hukumnya tetap halal. Hewan yang hidup di 2 alam. Yang kami ketahui, tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih yang menjelaskan tentang haramnya hewan yang hidup di 2 alam, laut dan darat. Dengan demikian, binatang hidup di 2 alam, dasar hukumnya atau asal hukumnya adalah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah memberi penjelasan sebagai berikut. Hewan yang hidup di 2 alam, air dan daratan, ada 2 macam. Pertama, hewan yang terdapat larangan khusus yang memakannya, seperti katak. Begitu pula yang dilarang adalah buaya, karena buaya adalah hewan buas yang memiliki gigi taring untuk menyerang mangsanya. Ini menurut Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya. Yang terlarang karena ia termasuk hewan buas yang bertaring adalah ikan paus yang hidup di air laut. Begitu pula yang terlarang adalah ular, kalajengking, kepiting, kura-kura, karena dianggap hobbits, jelek, kotor, dan diduga dapat memberikan bahaya dengan racunnya. Kedua, hewan yang tidak ada dalil akan haramnya, namun ia dihalalkan dengan syarat disembelih terlebih dahulu, seperti bebek atau itik dan burung air. Untuk perkataan Ibnu Hajar yang mengharamkan kepiting, kura-kura atau penyu dengan alasan jijik dan beracun, ini perlu ditinjau. Adapun dalil terlarangnya memakan katak adalah hadis. Ada seseorang tabib menanyakan kepada Nabi SAW mengenai katak, apakah boleh dijadikan obat? Kemudian Nabi SAW melarang untuk membunuh katak. Di riwayat Abu Daud nomor 5269 dan Ahmad 3/453.
Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Al-Qattabi rahimahullah mengatakan, dan ini menunjukkan bahwa katak itu diharamkan untuk dimakan. Katak termasuk hewan yang tidak masuk dalam hewan air yang dihalalkan. Imam Ahmad mengatakan, setiap hewan yang hidup di air boleh dimakan, kecuali katak dan buaya. Bolehkah berobat dengan katak? Jika seorang ingin berobat dengan katak, tentu saja ia perlu membunuhnya. Jika diharamkan untuk membunuh, maka tentu saja dilarang pula untuk berobat dengannya. Katak itu terlarang, boleh jadi karena ia najis, atau boleh jadi karena ia adalah hewan yang kotor. Akhir kata, hukum asal hewan air adalah halal kalau ada dalil yang mengharamkannya. Di antara hewan air yang dilarang adalah katak dan buaya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.